supaya di HP-HP Nokia gitu. Karena mungkin. Jadi kalau di yang monokrom itu populer sekali ya. Saya sih nggak tahu kayak kalian lahir aja udah Android kayaknya ya. Ya. Tapi nanti kita bagi jadi nggak se-size hari ini karena kalian harus mulai mengerjakan laporan akhir modul 5 dan laporan awal modul 6 gitu. Jadi nanti latihan snack game-nya kita bagi jadi 2 kali. Jadi pekan depan kita lanjutkan snack game-nya. Seperti itu ya. Kemudian modul 6 juga kalian harus mulai mengerjakan laporan awal. Nah, untuk modulnya nanti setelah Zoom meeting saya upload ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang Epsilon? Ibu maaf izin bertanya, Bu. Ya, Laporan awalnya di Epsilon tertera tanggal 28 Oktober, Bu. Modul 5 juga ya? Modul 6 tadi saya lihat. Modul yang awal. Laporan awal. Bentar sih. Setelah input Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih sudah dicek. Oh ya, yang modul 5 harusnya 4 November ya. 4 November, sorry. Yang modul 5 akhir. Saya benerin yang modul laporan akhir modul 5 dulu ya. 4 November. Ya, Bu. 5 yang akhir sama 6 yang awal. 4 November, kemudian sesuai yang di file penjelasan aja ya. Oke, saya rasa ini udah. Kemudian yang laporan awal modul 6. Ya, jadi kalau kuliah teori kemarin kita bisa sampai akhir ya, saya katakan bisa sampai akhir kita tampilkan karena beberapa hal. Yang pertama, kemarin kasus fisik sederhana, simulasi fisik sederhana dari konsep fisika, jadi bisa lebih sedikit gitu ya yang function yang diperlukan. Kemudian yang kedua, waktu dalam kuliah teori itu lebih panjang ya, karena gini, kalau di kuliah praktikum kalian harus mengerjakan modul. Nah, si pelatihan Pygame, belajar menulis bersama Pygame ini dalam rangka kalian, saya mau kasih sedikit-sedikit dulu untuk kalian persiapan project kalian gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang Epsilon? November. Nah, untuk oh ya, nanti modulnya saya upload setelah selesai ini ya, Zoom meeting ya. Kemudian untuk mana tadi ya? Untuk hari ini kita cobain bagaimana kita menentukan biar bisa di share screen. Terlihat ya? Ya, Bu. Terlihat. Ya, jadi kalian kerjakan laporan akhir modul 5, kemudian nanti lanjut kerjakan modul 6, kemudian di Zoom meeting ini sampai kurang lebih setengah jam. Jadi bisa aja lebih cepat dari setengah jam atau lebih lama dari setengah jam. Lebih lamanya mungkin bisa aja setengah jam plus 60 menit gitu ya.
Jadi ya kurang lebih setengah jam nanti kita bahas ini. Nanti kita setengah proses. Kemudian karena masih pelatihan, ini belum saya upload aturan-aturan tentang project, dan alhamdulillah kita sudah dapat mitra penyelenggara. Jadi nanti kalian ya hitung-hitung kelas Merdeka Belajar gitu ya. Tapi kurikulum ICT, jadi nanti kalian akan mendapat sertifikat dari istilahnya startup di bidang coding lah ya, di bidang coding. Sertifikat apa sih ya? Sertifikat ikut workshop lah ya, workshop yang tentang PyCam ini. Tapi itu nanti kita bahasnya aturan-aturan itu nanti. Yang penting kita cobain dulu. Kemarin di kelas teori kita udah cobain simulasi bisnis. Kemudian yang ini kita cobain yang project game, mulai menyusun project game. Itu ya, paham ya apa yang harus kalian lakukan di kan ini gitu ya. Banyak berarti. Oke, di section latihan pertama yang PyCam ini saya juga sudah ceritakan HTML RGB color, jadi silahkan bisa di konflik malah kayaknya ya share screen ya. Iya Rani, memang belum di record. Di recordnya nanti kalau kita sudah mulai sudah mulai masuk ke yang PyCam-nya. Ini kan masih pengumuman masih langsung. Ya, tadi yang nanya siapa? Rani ya? Kak Rani maksud. Oh ya, kakak Aslepnya juga hadir ya. Oke, berarti screen-nya. Nah, kalau ini udah betul nih share screen-nya. Ya. Kelihatan ya, nggak ketutupan sama ini kan? Nggak ketutupan sama window. Oke. Kelihatan? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Silakan sambil buka, sudah siap ya? Sudah dibuka teks editornya. Recording in progress. Ya, kita mulai di pekan ke-10 praktikum pemrograman komputer. Kita mulai dengan latihan membuat project PyCam. Kali ini kita latihan membuat snake game, dan ini kita akan bagi dua. Yang sekarang kita lakukan itu latihan pertama. Jadi latihan kedua mungkin di pekan ke-11 ya, jadi mungkin minggu depan kita masih tutorial lagi. Oke, tujuannya menentukan step project. Tentu saat menentukan step project kita harus tahu yang namanya kesepakatan. Jadi tugas project itu tugas kelompok. Kalian dalam kelompok harus sepakat dulu akan membuat game apa dan bagaimana nanti menampilkannya di webinar gitu ya. Kemudian nanti apa saja yang diperlukan bahan-bahannya. Apakah di project game yang akan kalian buat nanti butuh directory gambar dari source gitu ya, seperti yang pernah kita lakukan di tugas HTML di kuliah PTI kan, saya minta kalian tampilkan foto misalnya gitu ya. Atau apa yang kalian lakukan jika gamenya, kebetulan yang snake game ini masih sederhana sekali ya, jadi gambar atau objek yang dibuat itu menggunakan
function dan metode bawaan PyGame-nya sendiri. Jadi kayak yang kemarin kita juga pernah praktek yang bola jatuh gitu di kelas teori ada create circle gitu ya. Kemudian nanti kita coba create rectangle. Itu step project. Jadi apapun terkait project dan webinarnya ya. Jadi selain mengerjakan laporan akhir modul 5, mencoba nanti memodifikasi file coding PyGame latihan pertama, kemudian menyusun laporan awal modul 6, kemudian ditambah lagi menentukan kelompok. Ya. Kelas ini total mahasiswanya berapa, Rido? 43. Berapa? 43. 43 banyak banget. Yang nggak hadir itu berarti tadi. Ya, kemudian tugasnya lagi yang tadi udah 4, yang kelima adalah menentukan game apa ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini wajib menggunakan library PyGame. Wajib menentukan library PyGame. Jadi nanti saya minta PG-nya sudah tetap nama kelompok ya mungkin di hari Senin. Oke, selanjutnya yang kedua, memahami function dalam project PyGame. Maksudnya gini, PyGame sendiri adalah library, dia punya metode, dia punya function yang sudah terdefinisi di library, jadi kita tinggal pakai. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, menentukan project, maka kalian harus tentukan function apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau membantu menghasilkan project yang kalian tentukan atau yang kalian pilih. So, kemudian selanjutnya menyusun step programming. Nah, ini sama seperti 5 langkah pemrograman. Untuk 5 langkah pemrograman ini yang utama adalah di algoritmanya silahkan dibuat step-step, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kemudian nanti yang bagian flowchart, kalau di dalam satu flowchart kan penuh ya, atau besar gambarnya, kalian bisa sederhanakan dengan membuat bagian-bagian flowchart, kemudian nanti dibuat simbol baru gitu ya, simbol notes gitu. Simbol notes itu seperti bulatan, circle, dikasih nomor, nanti jalankan flowchart bagian 1, flowchart bagian 2, dan sejenisnya. Seperti itu. Jadi untuk menyederhanakan tampilan flowchart secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, menerapkan function yang sudah kita function yang sudah kita tentukan di sini ke dalam langkah yang kelima, yaitu menulis kode gitu ya. Kemudian, nah kira-kira apa aja sih game yang di Snack Game itu? Snack Game itu apa sih? Coba ya. Ada yang tahu? Ada yang pernah main Snack Game? Nah, ini nih. Ada ambil gambar yang ini kali. Kelihatan ya? Nah, ini nih. Snack Game. Kalau ini ada yang basis HTML, JavaScript, tapi nanti kita pakai Python ya. Jadi ceritanya ada initial snack itu titik gitu ya. Titik, kemudian nanti ada random food. Random food itu kemudian si snack yang berupa titik kita arahkan menuju food atau makanan gitu ya.
Nah, saat dia sampai di titik ini, maka si ular jadi bertambah panjang. Begitu seterusnya ya. Nah, kapan matinya game ini ya saat ada dua ya, saat dia menabrak dinding, jadi si mulutnya itu menabrak dinding, nah itu udah mati berarti ya, udah game over. Atau saat menabrak badannya sendiri, untuk makan badannya sendiri, jadi dia langsung game over kayak gitu. Gitu ya, kurang lebih ya, ada ini ya contoh. Ya misalnya kalau sudah panjang ya seperti ini nih, yang titik-titik ini yang terlihat kotak-kotak. Kalau sudah panjang ya gimana ya? Kalau sudah panjang lingkar-lingkar kayak gini lah. Kalau udah panjang banget ya, jadi harus perjuangan banget untuk menghindari dia nabrak dinding atau menabrak badannya sendiri. Nah ini inisialnya seperti ini ya, bisa seperti ini inisialnya. Jadi ularnya satu titik ini, kemudian footnya juga satu titik saat dia menghampiri si makanan, kemudian si ularnya jadi panjangnya bertambah jadi 2 titik. Oke, tentang konsep snack game saya rasa sudah paham ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tentu adalah installing dan import game ya. Ini sudah kita lakukan. Ya kita sudah lakukan saat inisiasi di pekan awal perkuliahan. Kemudian apalagi langkah kedua? Ya kita panggil PyGame-nya dengan inisiasi PyGame. Ini pakainya function PyGame init ya. Kemudian yang ketiga sama seperti simulasi fisik kemarin. Selanjutnya apa yang kita buat? Yang kita definisikan yang pertama adalah apa yang saat tugas pakai library turtle ya, membuat screen. Di screen terbentuk hitam gitu, terus kita ngapain lagi? Mendefinisikan siapa? Si ularnya. Membuat snake initial. Kemudian selanjutnya kita coba menggerakkan snake-nya. Kemudian kita tentukan, karena dia udah mulai bergerak tadi, dia bisa mati kalau apa? Case game over jika tadi dia nabrak dinding atau hit cell. Kalau ini bahasa Inggris berarti ini or ya. Nah, jadi bisa nabrak dinding atau menabrak dirinya sendiri, jadi dia langsung case-nya game over. Nanti kita definisikan fungsinya. Kemudian selanjutnya kita udah gerakan snack. Selanjutnya adalah tadi menambahkan food atau makanan. Jadi yang sasaran lah, sasarannya. Nah, jumlah sasaran yang bisa dimakan dengan selamat tanpa menghasilkan case game over itu akan menentukan jumlah score yang diperoleh oleh si user, gitu ya. Nah, kemudian kalau dia habis makan, tadi apa peraturannya? Habis makan 1 berarti dia nambah 1 panjangnya ya. Agak panjang. Nah, berarti habis makan kita butuh
menambahkan fungsi atau metode menambahkan panjang. Jika si snake berhasil makan dengan baik ya, makan baik dengan baik dan benar. Tapi nggak pakai tangan kanan ya, karena snake nggak punya tangan. Oke, selanjutnya tadi kan setiap contohnya mana ya? Setiap dia nih yang ini aja kayaknya bagus nih. Setiap dia sentuh satu kayak gini kan, ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan udah 4 nih poinnya. Atau ini berarti kalian bisa juga nih snack-nya nggak cuma satu kotak aja. Snack inisialnya boleh aja 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Kemudian saat dia menyentuh 1, di sini akan kelihatan skor ya. Skor. Nah, ini lengkap lagi disediakan variabel min max, maksudnya kecepatannya. Tapi kita nggak pakai ini dulu, kita pakai yang manual aja dulu karena ini kita baru cobain. Nah, jadi begitu makan, panjangnya bertambah, skornya nambah juga, nambah 1. Jadi menampilkan skor. Gitu. Dari mana ya? Dari storing berapa banyak makanan yang berhasil dimakan. Dan jadi data yang dari sini kan tersimpan langsung di display. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau ada yang kurang? Tadi ya, kalau ya mungkin di latihan berikutnya coba modifikasi ya. Modifikasi yang lebih sulit gitu ya. Kenapa penting modifikasi? Jadi kalian boleh aja terinspirasi mau buat project Pygame dari internet misalnya, kemudian kalian coba, nah kemudian saya mau yang lebih menarik dari yang sudah ada, saya mau tambahkan variabel ini, saya mau tambahkan variabel kecepatan, saya mau tambahkan variabel kesulitannya dengan apa misalnya gitu ya, atau saya mau coba tambahkan episode tantangan misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah tadi step project ya, step project. Nanti setiap step project ini kita bisa susun untuk programnya. Nah, sebenarnya ini juga udah sebagian besar udah algoritma ya. Kecuali yang bagian ini ya. Ini kan lebih ke setup project. Sisanya sih algoritma. Ya, sekarang silahkan dibuka sudah dibuka ya semua ya. Kita mau buat gimana sih? Potong ya? Kemudian latihan 1. Kita simpan snack yang latihan 1.py. Simpan nama file .py-nya seperti ini. Nanti kita akan dua kali latihan. Oke, tadi yang pertama apa? Import Pygame, karena sudah install Pygame berarti tinggal import ya, tinggal import Pygame. Nah, langkah pertama udah nih. Kemudian yang kedua apa? Inisiasi Pygame.
ya, inisiasi PyGame dibentuk dengan program pygame.init. Silakan diketik pygame.init. Tulis komen aja ya. Gitu ya. Selanjutnya, inisiasi itu maksudnya mulai diinisiasikan ya. Kalau yang biasa pakai GitHub atau GitLab ya itu udah biasa git.init gitu ya. Selanjutnya langkah apa lagi? Membuat screen. Nah, membuat screen hampir sama dengan yang apa? Yang simulasi fisis kemarin ya, yang gerak jatuh bebas. Definisikan misalnya screen, membuat screen layar, terserah namanya mau apa, screen misalnya, atau display aja ya. Display fungsinya adalah kemarin apa, pygame display. Kalian sambil ngetik ya. Kemudian ukurannya misalnya 400 kali 300, kita lihat ini sih kita setel ini ya, masukkan komennya. Kalian bisa bandingkan dengan yang kemarin ya, yang kemarin di kelas teori. Week 10 pelatihan Make Game pertama. Oke. Kemudian PyGame with bisa muncul nggak? Nah, tadi muncul ya, kelihatan nggak? Muncul sekejap, yes. Harus langsung hilang. Karena kita belum membuat fungsi untuk menahannya. Fungsi untuk menahannya kita kan kalau kemarin itu simulasi berhenti atau simulasi close gitu ya. Nah kalau game itu kan ada game start gitu ya, atau game end gitu ya, game over gitu. Jadi silahkan diingat-ingat ya, lebih sesuaikan. Misalnya kita definisikan game over, atau kalau kemarin di simulasi fisis bola berhenti misalnya gitu. Nah, ketika belum, jadi ketika si game overnya masih true gitu ya, ketika game overnya masih true, nah maka kita mau buat event misalnya kita mau ambil data apapun yang ada di layar. Sorry. Nah, yang ini menampilkan aktivitas pada layar atau screen.
pada layar kecil gerak panjangan seperti ini. Coba. Nah, ini yang punya kalian sudah muncul atau belum? Belum selesai ngetiknya? Sudah, Bu. Sudah muncul. Sudah muncul. Enggak? Di saya nggak bisa. Coba tambahin tweet ya. Nah, jadi yang tadi event get itu dia menampilkan ini. Lihat di terminal idle-nya dia menampilkan melaporkan ada pergerakan mouse di atas layar. Nah, seperti ini ya. Dia menampilkan posisi si mouse. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tuh ya. Jadi yang dia tampilkan pergerakan mouse berapa posisi X, Y-nya. Gitu. Coba kita close. Nggak bisa ya, jadi harus detail aja. Ya, tapi sudah muncul semuanya ya. Sudah muncul semuanya ya. Ada yang belum muncul? Silakan diketik atau di screen capture. Ya, ini masih belum bisa kita klik ya. Nah, karena apa? Karena tadi eventnya kita masih cuma kayak mendapatkan apapun yang ada di atas gitu aja kan. Kita belum menambahkan fungsi atau perintah kalau misalnya kita klik terus ya. Nah, jadi kalau misalnya event web. Nah, ini yang tadi saya bilang di game overnya jadi tuh. Ini tadi saya bilang kita butuh fungsi Pygen event get. Kemudian kita butuh event type gitu ya. Ini metodenya metode get, kemudian ini property event type ada apa aja nih. Nanti kalian bisa search sendiri. Sekarang kita coba lagi kalau sudah kita tambahkan property tadi ya. Kita coba lagi. Nah, dia udah ngelaporin ini karena tadi saya hapus ya yang print eventnya. Jadi dia sudah tidak melaporkan, di idealnya sudah tidak melaporkan pergerakan mouse, posisi mouse kita. Tapi kalau kita klik close, tetap nggak di close juga ya. Ya udah ya, nggak apa-apa. Pakai lagi. Oke, sepertinya. Oh ya, selanjutnya kalian bisa ubah ukuran layar dengan mengubah set mode di display. Nah, ini jadinya jadi lebih besar. Gitu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita sudah sampai ke membuat screen. Kemudian selanjutnya kita disuruh apa nih? Selanjutnya kita suruh ngapain? Ini sudah selanjutnya ini ya. Snack inisial. Buat snack inisial. Nah, tadi di Python ini kita pakainya RGB. Nah, mungkin ya kalau kalian waktu tugas HTML yang di PTI itu sempat otak-atik colors, ya itu lebih mudah ya karena di HTML sendiri
sudah ada definisinya langsung gitu pakai hexa. Nah, tapi kalau Python pakainya RGB ya, jadi cuma 3. Nah, di manakah kita menggambarkan di screen? Kita menggambarkan si snack-nya di atas screen ya posisinya, karena kalau misalnya di bawah screen nanti diketutupan sama warnanya screen. Kita gitu ya. Nah, untuk definisi warna, misalnya kita mau blue, kalian bisa pilih tadi di yang saya share ya di mana, di Epsilon. Jangan buka ya. Nah, ini rumusnya. Jadi fungsinya tadi kan dia berupa tuple ya. Tuple, kemudian integer 1, integer 2, integer 3. Nah, integer pertama adalah red, kemudian integer keduanya green, integer ketiganya blue. Kalau misalnya kalian mau biru yang seperti ini, biru seperti ini itu 0,255 gitu ya. Berarti seperti ini. Atau bisa juga karena kalian misalnya sudah di langkah pertama tadi mendiskusikan proyeknya mau seperti apa di dalam kelompok, kalian udah nentuin oh nanti saya mau pakai warna ini, mau butuh berapa gradasi warna gitu, mau butuh berapa warna kontras. Nah, jadi di sini bisa aja kita buat langkahnya adalah mendefinisikan warna gitu. Jadi sudah tahu duluan mau pakai warna apa. Ya. Nah, untuk membuat snack awal kita pakai rectangle aja ya. Itu pakai metode draw. Propertinya rectangle. Parameternya. Nah, itu ya. Ya, jadi yang pertama adalah tampilkan di layar di sini maksudnya. Kemudian warnanya, warna si rectangle-nya warnanya blue itu sudah kita, atau mau biru boleh biru misalnya gitu ya. Kemudian posisinya di mana? Misalnya di tengah layar ya. Di tengah layar berarti kan 400, berapa? 400, 300. Kemudian dua parameter berikutnya adalah berapa satuan ya, berapa satuan, misalnya 10,10, berapa satuan X-nya dan Y-nya. Kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Oh, this is not defined. Oh, berarti di sini aja ya. Di bawah inisiasi screen. Seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Jadi di tengah warnanya sesuai yang kita pilih. Ya. Bu Dewi, saya maunya biru BCA atau biru Bank Mandiri. Biru Bank Mandiri, kita lihat biru Bank Mandiri kayak gimana sih. BCA. Ini ya. Ini.
atau mau BNI? Kalian nabungnya di bank apa? Ayo. BNI Oren ya. Ini berarti kita ingetin angkanya R-nya 255 15351. 255. Kita buat aja Orange. 255 15351 ya tadi. Warnanya kita ubah di sini ya. Orange BNI. Nah, seperti ini ya. Jadi si snacknya, nah ini 10-nya ke kanan, 10 titik ke atas. Gitu. Lihat ya, semua udah running ya. Silakan yang belum lengkap dilengkapi kodenya. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu warna apa aja gitu ya, pasti putih. Ya ditulis aja apa aja yang mau dipakai. Terus ada warna apa lagi yang default tuh ya black ya hitam. Hitam tuh no. Kemudian merah ya, merah. Bisa seperti ini. Jadi silakan aja langsung di storing warna apa saja yang dibutuhkan di project kalian. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menggunakan set. Nah, ini kita hari ini sampai yang poin ini ya. Misalnya kita ke atas lah ya. Apa sisanya nanti minggu depan. Selanjutnya tadi menggerakkan snack. Gimana menggerakkan snack? Ya, menggerakkan snack berarti kan dia ada di sini ya. While not game over. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tambahkan tadi function dan metodenya. If kita type-nya apa? Pilih type-nya. Tadi yang pertama kan type-nya quit. Jadi kita kill gitu ya programnya. Kemudian yang ini type-nya pantesan ya saya salah, ini harusnya titik, sorry, harusnya di keyboard ya, dari keyboard gitu. Ini bisa pakai ini. Nah, banyak metode dan fungsi yang bisa kalian coba ya. Jadi bergantung gamenya atau bergantung projectnya kalian mau apa. Jadi apakah perlu dari user, dari keyboard atau dari apa gerakan mouse kayak tadi gitu ya. Kita punya posisi gerakan mouse. Nah, di sini kita tambahkan menggerakkan
Nih, ya. Mulainya dari sini nih, menggerakkan snack. Oh, ini saya ini aja deh. Mulai ini. Ya. Nah, kalau misalnya gerakan dari keyboard itu kan tanda panah ada berapa? Keyboard kalian? Ada 4, Bu. Ada 4. Ada 4, Bu. 4 ya, berarti kan apa? Kiri, kanan, kemudian atas, bawah. Harusnya sih nggak ada yang mungkin yang keyboard gamer ini kali ada 8 kali ya yang masukin yang tenggara, kemudian barat daya, barat laut gitu, timur laut mungkin keyboard gamer. Tapi ya udah kita definisikan aja keyboard ada arah panah arrow di keyboard kalian ada 4. Berarti kita definisikan apa? Kita definisikan yang tadi, yang pertama ya kalau misalnya kita tekan tombol arah panah ke kiri gitu ya, berarti eventnya kita definisikan K ya. Kalau K-nya ke kiri berarti bagian K down left, namanya K down left, kiri left ya. Nah, nih dia harus berpindah kan, misalnya berpindah berarti kalau ke kiri itu gimana? Ke kiri misalnya kan tadi si snack-nya ukurannya 10 titik ya, 10 pixel lah gitu, berarti 10 satuan berarti ya ke kiri, berarti si posisinya perubahannya itu 10. Nah, I-nya kan tetap ya, kalau ke kiri itu hanya bergeser secara horizontal. Jadi seperti ini. Nah, ini kan perubahan X-nya, delta X-nya. Berarti kan kita harus mendefinisikan dulu si posisi snack tadi ya, di sini ya. Snack tadi posisi awalnya X-nya, apa ini saya kecilin aja ya, ini 600,400 saja. Berarti ini kan berapa? 300,200 ya. Gini ya. Nah, berarti nanti ini kita ubah ke suatu variabel ya. Kita ubah ke suatu variabel. Kita namakan X awal 300, kemudian Y awal 300. 200 ya. Kalau mau di tengah-tengah karena layarnya 600,400. Jadi nanti sesuaikan. Nah, ini berarti kita tulis X1, Y1. Kemudian perubahannya kalau di awal ya tentu nol ya. Gitu. Kemudian udah kalau ke kiri. Selanjutnya kalau dia bergerak ke kanan ya. Kalau ke kanan sama berarti event dari keyboard key down-nya kanan itu berarti right ya. Berarti kalau ke kanan berapa nih X1 Y1-nya? Berapa? X1-nya berapa perubahannya? 10.
Positif atau negatif? Positif. Positif 10. Positif. Kalau bergerak ke kanan, perubahan Y-nya? Nol. Y-nya 0. Nah, ini dua dimensi ya. Jadi kalau kalian mau buat posisi lainnya, mungkin ada sumbu koordinat kartesian lainnya nih. Itu yang kanan kita sudah selesaikan. Selanjutnya yang ke atas ya. Yang ke atas ya. Yang ke atas berarti up. Kemudian yang ke bawah. Kemudian posisi barunya adalah diupdate. Lurusnya sama for ya. Kita misalnya mau mengisi kan tadi kalau secara default screen itu hitam ya. Screen hitam itu ya defaultnya. Tapi kalau kita mau mengubah screennya jadi warna putih, tadi kita sudah mendefinisikan putih. Iya, putih ya. Jadi kalau screennya hitam artinya belum dimulai gitu gamenya. Bisa aja kayak gitu. Kalau buku berarti cover buku lah. Kemudian kita gambarkan si ininya lagi. Si snake-nya lagi. Ini. Kita coba running. Ya. Kita coba gerakan ke atas. Ya. Kemudian ke bawah. Ke sana. Sudah running semuanya? Ada yang error? Bisa semuanya running nggak? Oh ini mau tetap hitam juga boleh ya? Atau biru, oranye, biru ya. Nah, kali lagi nanti kalian harus cobain kayak gini, ini stabilo banget ya, silau banget. Nah, nanti di kecil kelompok itu, inilah kenapa saya buat tugas project ini jadi tugas kelompok ya, supaya bisa bagi-bagi, bisa paralel kerjanya. Jadi jangan sampai gamenya itu perpaduan warnanya tuh bikin silau ya, jangan sampai bikin silau. Jadi harus disesuaikan lah ya, perpaduan atau kombinasi warna. Misalnya white putih aja ya. Oke, udah? Ada yang tanyakan? Semoga ada yang ingin tanyakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya.
Sekarang pertanyaannya, kenapa perubahan Y-nya -10 saat K-donnya ke atas? Kenapa? Karena mengikuti koordinat kartesian ya sih. Koordinat kartesian. Kartesian koordinatnya kayak gimana? Kan biasanya kalau di dua dimensi itu terdiri dari X sama Y. Jadi kalau misalnya kita mau ke atas, tinggal ambil titik Y di -10 gitu. Berarti makin ke atas nilainya makin negatif. Izin menjawab, Bu. yes. Gimana? Itu gimana? Menurut saya karena kan tampilannya itu misalkan terdiri dari piksel-piksel ya. Nah kemudian kalau misalkan posisinya itu terus negatif, berarti pikselnya itu terus berkurang 10 gitu. Kalian coba saya gambarkan dulu ya. Coba insert deh. Apa sih? Ini. Enggak deh. Enggak deh. Bentar. Ayo, atau sambil menunggu yang lain. Nah, shape. Kalau tampilan kecil tuh hilang. Izin menjawab, Bu. Masih boleh kan ya, Bu? Ya, Delila. Yes, silakan. Menurut Delila. saya itu kayak ibarat kita kan tadi posisinya itu yang Y itu ada di 200 ya, Bu. Berarti kan kalau misalnya ke atas jadi 300 190 gitu, Bu. Kalau bayangan saya sih. Nah, sekarang saya tanya Delila, Yusuf, Rido, apakah koordinat kartesiannya seperti ini? Tidak, Bu. Iya Bu, kayak gitu. Iya, Bu. Seperti ini. Ini berarti X-nya. X. Kelihatan nggak sih ini? Kelihatannya. Kelihatan Bu. Ya. Oke. Sekarang apakah seperti ini di Python-nya? Tadi Tidak. initial position berapa? 300, Tidak. 200, Bu. iya, 300 sama 200. Kalau seperti ini kan jadinya di mana kira-kira satu garis ini 100 gitu ya. Berarti di sini ya. Di sini kan? Ya. Tadi posisinya kotak ya. Di sinilah ya. Gini nggak? 300, 200. Gitu kan? Kalau -10 jadinya malah ke bawah dong. Kalau seperti ini. Gimana? Enggak kayak gitu. Kayak gimana? Jadi Y-nya itu makin ke bawah, makin positif, tapi makin ke atas jadi makin negatif. Makin ke bawah, makin positif. Ya berarti nggak kayak gini kartesiannya. Iya enggak? Ya, jadi sumbu ininya si apa sumbu O-nya bukan di sini, tapi di sini nih.
Nah, seperti ini. Jadi dia ngitungnya ke kanan 1, 2, 3, kemudian ke bawah. Gitu ya. Makanya harus minus 10 supaya bisa naik. Gitu. Jadi ada perbedaan posisi 0,0-nya ya dengan Cartesian biasa. Jadi dia 0,0-nya di sini. Ini kan last screen tadi. Seperti itu ya. Oke. Ya, seperti janji saya kita cuma sampai menggerakkan snack, nanti sisanya minggu depan silahkan kalian otak-atik. Misalnya ukuran snack, kemudian tadi definisi-definisi warna, ya, kemudian ukuran layar, kurang lebih function dari eventnya segitu dulu. Di teori kita akan lanjut penggunaan Pygame untuk simulasi fisik ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri Zoom meeting? Jangan lupa ya nama kelompoknya. Satu kelas ini total harus 10 kelompok. Cukup dari PJ-nya sudah cukup jelas ya apa saja yang harus kalian kerjakan di ini. Jelas. Oke, karena sudah cukup, saya akhiri Zoom meeting-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.